Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, berterima Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tadi pada Allah Subhanahu wa taala dan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita ni diberikan kesempatan untuk bertemu walaupun dalam alam maya melalui video yang dirakaman ni, tetapi mudah-mudahan ianya tetap ada manfaat dan tetap memberikan impak yang seperti mana yang kita ni harapkan insya-Allah. Jadi kita ni insya-Allah akan mengongsikan mengenai tentang leadership, and I'll be a hero. Basically, before we start anything, let's start with one hadith by Prophet sallallahu alaihi wasallam, narrated with a grade of Hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya, "This world is cursed and what is in it is cursed, except the remembrance of Allah Subhanahu wa taala and what is conducive to that, or one who has knowledge or who acquires knowledge." Jadi di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam reminded us that everything else in this dunya is nothing but anything that is an amusement, dan ianya adalah suatu perkara yang perlu kita ingat bahwasanya di dalam dunia ni adalah suatu perkara yang kita ni sentiasa ingat akan mencari ilmu, dan orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang mencari ilmu. Dan kita ni tatkala masuk di dalam alam universiti, tidak lain mudah-mudahan niat kita ni adalah untuk mencari ilmu tersebut. In other narration, Nabi sallallahu alaihi wasallam said that do not seek knowledge in order to show off in front of the scholars, or to argue with the foolish, and do not choose the best seat in a gathering due to it. That is the knowledge which you have learned. For whoever does that, the fire. ذَلِكَ فَالنَّارُ النَّارُ. Maksudnya pada dalam hadis ini, maksudnya adalah bahwasanya barang siapa yang mencari suatu perjalanan menuntut ilmu, tetapi dengan niatnya itu adalah niat untuk showing off, he do not enter the gatherings of the scholar but with the intention to boast off the knowledge that he has acquired, ataupun just to have fun, to argue with the foolish. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, for this kind of people, Nabi sallallahu alaihi wasallam give them warnings, which is fannar, the fire, which is the hellfire, obviously. Jadi satu kita ni tatkala kita menuntut ilmu dimanapun kita ni berada, terutamanya di tempat-tempat kita ni kuliah tu, maka pastikan kita ni adalah menuntut ilmu tu in the lain melainkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, and for the right reason. Now it goes same towards leadership. Okay, first off, what is leadership and how do we define leadership? There are so many scholars, so many researchers defined leadership through empirical studies. One of it is Dubrin 2007. He defines that leadership as the ability to inspire confidence and support among people who are needed to achieve organizational goals. Other scholars define leadership as the process of influencing others to understand and agree about what needs to be done and how to do it, and the process of facilitating individual and collective efforts to accomplish shared objectives. Basically, what leadership is, in a simple wordings, is the ability to influence others towards a certain goal. Okay, towards a certain goal. So it's the ability to lure people, to move people, to influence others towards a certain goal. Jadi bila kita ni melihat leadership ni, indah semua para nabi bahkan ada this ability. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai tentang perihal yang terjadi pada hari kiamat nanti. Ada nabi yang datang dengan followersnya, dengan orang-orang pengikut-pengikutnya ramai.
Ada yang membawa pengikut-pengikutnya ni seorang dua saja. Ada yang sejauh mata memandang. Dan yang ramai di antara pengikut-pengikut para nabi ini adalah pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni melihat di sana bahawasanya bukan semua anbiya ni mereka memiliki kebolehan leadership itu satu dengan yang lain itu sama. Okay, so sama dengan manusia. Manusia ni ada memiliki naturally daripada dia born through their personality. Memang ia memang seorang yang memang ada that leadership traits yang orang melihat ke dia pun memiliki potensi ataupun charisma untuk menjadi seorang leader. Ada orang they have to train themselves, they have to learn the ability, the skills to be a leader. Jadi kita ni melihat bahawasanya di dalam Islam pun kita ni memandang bahawasanya leadership ni it's two different things. Jangan melihat orang yang bertakwa, orang yang beriman itu confirm bis dia ni adalah orang yang baik leadership skill yang indah. Jadi one part is one aspect is a leadership skill, satu lagi an aspect of spirituality or religiosity. Is there a correlation between these two? Inshallah we will talk about it later. But we need to differentiate between leadership dengan this competence ataupun it's not a competence tapi the religiosity and spirituality ni, does it have a correlation dengan leadership skills ni? Tapi what we need to understand di sini before we go further in adalah why do we need to take this leadership position? Okay, because it's very important. Satu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. The best amongst you are those who benefit others the best. The best amongst you are those who benefit others the most. Okay. So itu sebenarnya orang yang bermanfaat kepada yang lain. Tapi Ustaz, kalau kita ni dah jadi leader, boleh juga kita ni bermanfaat kepada yang lain. Lurus juga. Tetapi kalau kita ni rasakan, kita ni melihat di dalam situasi yang kita ni berada tu di dalam sebuah organisasi kan, bila kita ni melihat adanya suatu keadaan di mana kalau kita ni mengambil posisi itu sebagai seorang pemimpin itu lebih bermanfaat daripada kita ni sekedar yang menjadi pengikut, maka lebih baik kita ni mengambilnya sebagai suatu peluang di mana kita ni dapat memberikan manfaat kepada yang lain. Sebab bila kita ni melihat ada orang kan ada orang cuba untuk mendapatkan leadership itu tetapi competence yang ada, capability yang ada, ability-nya pun ada, and we thought that kalau ada orang lain yang ada that capability or ability untuk menggerakkan the organization ataupun to influence others to a certain goal yang kita ni kehendaki secara kolektif, maka itu adalah lebih baik untuk kita ni memilih pemimpin yang memiliki this competence. Okay, so bila bila kita ni melihat seorang itu, kalau kita ni akan melihat daripada sisi di mana apa yang ada terbeban kepada seorang pemimpin itu, penting juga kita ni melihat. Sebab apa? Orang yang memimpin ni ada burden yang ia pikul di dalam ia tatkala mengambil beban itu. Okay? Sebab di dalam Islam, suatu kepimpinan itu adalah datang bersamanya amanah. Datang bersamanya keperluan untuk jujur di dalam mengemban suatu posisi kepimpinan yang ia berani untuk mengambil itu. So, ianya susah lah basically. So ramai orang akan mau menjadi seorang pemimpin sebab ia datang bersama kesusahan-kesusahan, burdens, responsibilities, accountability yang datang bersamanya. Tapi dalam masa yang sama, bila kita ni melihat ianya sebagai suatu ladang di mana kita ni dapat bercucuk tanam untuk mendapatkan hasilnya pada hari akhirat, maka kita ni melihat di sana pada satu sudut di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di antara manusia itu adalah orang yang bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Okay, so jadi para tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, this is our muqaddimah. Sebab seorang pemimpin harusnya bila ia melihat posisi sebagai seorang pemimpin itu, ianya adalah suatu spiritual journey for him. Spiritual journey for him. Jadi bila ia mendapatkan suatu posisi sebagai seorang pemimpin itu, ia mengambilnya sebagai suatu ladang bercucuk tanam untuk mendapatkan hasilnya pada hari akhirat seperti mana yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi bila ia memimpin itu,
ia punya orientationnya tu jelas. Orientationnya tu adalah untuk mendapatkan pahala pada hari akhirat. Jadi bila mendapatkan position itu, ia mendapatkannya dengan cara yang jujur, dengan cara yang penuh amanah. Di sinilah kita ni melihat adanya research studies yang menunjukkan adanya correlation between leadership ini dengan spirituality and religiosity. Kita ni melihat di dalam Sirah Umar, tulisan Ibnu Abdul Hakam, Umar Ibn Al-Aziz, Umar bin Abdul Aziz Al-Umawi, bukan Umar Al-Khattab yang biasa kita ni tahu. Tetapi di dalam sirahnya Umar Ibn Abdul Aziz diceritakan di sana tatkala Sulaiman bin Abdul Malik memberikan position khalifah ni kepada Umar bin Abdul Aziz sebelumnya meninggal, maka tatkala diberikan itu, maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ia berikrar kepada khalayak ramai tatkala mendapatkan position itu. Apa katanya? Katanya la'aqidanna aqdan la yakunu lisyaitan fihi nasib. Aku mengambil suatu janji setia dengan suatu janji setia yang di mana aku tidak memberikan peluang bagi syaitan untuk berperanan di dalamnya. Artinya apa di sini? Artinya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz faham bila ia mendapatkan position sebagai khalifah, sebagai seorang leader ni kepada masyarakat ramai yang dipegangnya. Ia masa tu di zaman Umawi, di zaman Khalifah Muawiyah, masa tu teritorial yang dipegang oleh this khalif is so huge. Jadi Umar tu bila mengambil itu, ia faham bahawa this is not for my personal interest. Sebab kalau ada personal interest, ia lalai daripada mengingati Allah SWT, maka syaitan akan berpeluang untuk berperanan mempengaruhi ke dia di dalam setiap tindak tanduk dan ataupun keputusan yang ia buat. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Zukhruf, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin." Maka Allah SWT berfirman, barang siapa yang dilalaikan, berpaling daripada an dzikrir rahman, daripada this revelation of Allah Subhanahu Wa Taala of Ar-Rahman, the most merciful, nuqayyid lahu syaitana, maka kami akan berikan kepadanya syaitan yang mempengaruhi ke dia, yang sentiasa mengasut-ngasut ke dia, fahuwa lahu qarin, dan syaitan itu berperanan untuk pergi bersama dengan dia di manapun ia berada. Bila ni there is a cause and effect. What is the cause? The cause is ia lupa tentang Ar-Rahman, yang asalnya ia mengambil suatu position sebagai seorang yang memegang suatu amanah, kemudian ia wa may ya'shu 'an dzikrir rahman, kemudian ia lalai daripada this revelation from Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan terlalai dan ia memberikan opportunity untuk syaitan berperanan menghasut, mempengaruhi setiap keputusan yang ia miliki. Sehingga kan tatkala adanya perkara-perkara yang berkaitan dengan pecah amanah, salah menggunakan kuasa, maka itu boleh terjadi. Sebab apa? Ia memberikan peluang bagi syaitan, ruang-ruang syaitan untuk masuk ke dalam hatinya, mempengaruhi ke dia. Jadi this is very important. Al-Buhturi mengatakan permulaan pertama tatkala melakukan sesuatu itu sama, it applies the same thing, sama ada kita ni belajar kah ataupun mengambil suatu position sebagai seorang pemimpin, it basically is applicable towards everything. Katanya kalau kita ni kan mau memulakan sesuatu itu, pastikan permulaannya itu mesti benar. Kalau ia salah, maka apapun hasil yang akan didapatinya itu pasti akan berantakan, pasti akan hancur. Okey, katanya barang siapa yang pada permulaannya itu adalah rusak kehendak awalnya, maka ia akan dapat expect lah, payahnya mengajar bahasa Melayu kadang-kadang campur Melayu English ni. He can expect anything but good. Okay, ia akan, maknanya basically ia akan dapat mengharapkan hujungnya tu, hasilnya tu akan hancur. Sebab permulaannya sudah hendak lurus. Satu Al-Buhturi di dalam tulisan Diwanul Buhturi katanya
It's very important untuk yang pertama sekali adalah untuk adanya niat yang lurus, kemudian ada cita-cita yang tinggi. Okay, so it comes together. Niat yang lurus, hati yang bersih, dan yang kedua adalah cita-cita yang tinggi. Niat yang bersih ini maknanya apa? Ia mengambil suatu perkara itu bila ia misal kata belajar, ia belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar kerana Allah ini macam mana kan Ustaz? Ia belajar itu to benefit others and benefit himself. Bukan sekedarnya to gain personal any personal gains ataupun merely for duniawi punya perkara. You know, I go to university because I want to graduate with first class degree. Why do you want to have a first class degree? Because I want to get to be employed with a prestigious jawatan misalnya. Why do you want to have that? Because I want to get a good salary. Why do I want to get a good salary? Because I want to have a humongous car. Ia akan mau mendapatkan kereta besar kah ataupun rumah yang besar kah dan sebagainya. So basically orang yang memiliki cita-cita yang macam mana ni, kalau di dalam yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim ini adalah cita-cita yang sangat rendah. Okay? Bila cita-cita yang kita ni memiliki cita-cita, pastikan cita-cita kita ni itu lebih tinggi lagi. It's nothing wrong because it's secara fitrahnya kita ni basically hati kita ni manusia ni pastikan mau perkara-perkara duniawi. Tetapi what we meant by cita-cita yang tinggi ini adalah it goes beyond the boundaries of this dunia. Kita ni kan mau syurga yang tinggi di sana. We can gain any personal duniawi punya gaining here in dunia. Boleh kereta besar, rumah besar, no problem. Tapi pastikan kita ni punya cita-cita tu lebih tinggi lagi, which is pada hari akhirat. Baik. So that is when we want to start our anything itu pastikan ianya adalah pada cita-cita yang lurus dan niat yang lurus, kemudian pada cita-cita yang tinggi. Baik. Kemudian the question is, as we define this now, the ability to move others towards a certain goal. Bila kita ni melihat influencing others, influencing people towards a goal ini, how do you do it? There is 5 ways, scholars in so many researchers. I just simplifying few. Yang pertama sekali, you move people by luring them. Luring them ini maknanya untuk memberikan suatu rewards dan sebagainya. Kemudian yang kedua, by threats. Threats ini maknanya ugutan. Yang ketiga adalah through public speeches. Number 4, power of persuasion. And number 5, being a role model. Okay, there is 5 ways of how you can move people, influence people towards a certain goal. And semua ni sebenarnya kalau kita ni melihat the prophetic leadership of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, you can see that in the sirah of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam uses all these 5 ways how to move people, luring them by threats. Ini dalam Al-Quran, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutuskan sebagai bushra dan sebagai nadhira. Okay, bushra means yang membawa berita gembira dan nadhira sebagai donors untuk memberikan khabar-khabar warnings lah basically. So ini semuanya digunakan di dalam menggunakan sebagai towards moving people. Kita ni melihat di dalam pengendalian COVID-19 for example, semua ni kalau kita ni kan melihat, kalau kita ni kan mau baik, you should do this. Kalau kita ni kan kalau kita ni buat macam ni, we will get in a worse condition basically. So kemudian the most powerful way of how to move people adalah, which is number 5, which is being a role model. You know, there is a research done by a famous scholar in the field of leadership ini, namanya adalah Kuzer and Poshner. Okay, Kuzer and Poshner. They have made so much research in this for in a prolonged research for 20+ years. Diorang membuat research in leadership ini, and it's amazing the findings ini. Katanya there is 5 exemplary characteristics of leader. Yang pertama sekali, model the way, inspire a shared vision, challenge the process, enable others to act, and number 5, encourage the heart. And apa yang ia dapati bahawasanya model the way ini basically it means credibility, modeling the way.
basically you are being a role model to others so that people can see and watch you being an example to them, and in so many ways. Okay, so what does modeling the way means? It's the credibility. Okay, so apa ni, in a characteristic of a leader, Cousins and Posner, diorang membuat research katanya of an effective leader ni since 1987 sampai 2013, diorang membuat karakteristik of a leader yang sangat bagus ni, yang sangat efektif ni, number one across the world adalah credibility. Okay, so bila kita ni melihat credibility ni di dalam bahasa di dalam bahasa everyday kita ni, dalam our daily life ni, credibility ni means truthfulness and trustworthiness. This is credible. Trustworthiness and truthfulness. Dalam bahasa Arab apa ni? As-sadiqul amin. As-sadiqul amin. As-sadiqul amin ni karakteristik siapa? Karakteristik Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sadiqul amin. This is what the orang-orang Quraisy memanggil ke dia. As-sadiqul amin. The one who is truthful, the one who is trustworthy. Okay, so this is basically credible. Okay, and Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita dalam banyak perkara of how being credible is very important di dalam one's leadership. I give you an example of how modeling the way is very important in being an effective leader. So number one is those who model the way in their leadership ni, being an example ni, they clarify their values. Bila diorang memimpin, they make sure nilai-nilai yang diterapkan di dalam kepimpinan yang itu jelas daripada atas sampai ke bawah. I give you an example of di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam about the values yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada pengikut-pengikut ataupun kepada orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. He never revenge. Okay, kita ni pernah melihat di dalam kisahnya Taif, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kena usir, kena siksa oleh orang-orang Taif tatkala pergi ke sana berdakwah. Orang Taif menyuruh mengumpulkan hamba-hamba saya dan kanak-kanak untuk melemparkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zaid bin Harithah dengan batu-batu sampai keluar daripada Taif sehingga kan bercucuran darah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tatkala berehat itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditatangi oleh malaikat yang menjaga gunung untuk memberikan tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaulah malaikat-malaikat ini boleh melemparkan ataupun crush these two mountains between this valley ni, yang di mana penduduk Taif ni, the angel would crush them between these hills ataupun mountain ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Nah, jangan cuma itu sebab mereka ini adalah orang-orang yang belum mengetahui." So he never took revenge. So this is values yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. One day Nabi sallallahu alaihi wasallam went back from daripada satu perjalanan bersama dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala itu mereka berehat di dalam perjalanan tersebut untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hajat. Kemudian para sahabat ini, the companions ini, mereka nampak seekor burung dengan the young ones, okay, anak-anaknya, seekor burung hamar. Kemudian ada anak-anak burung ini. Kemudian para sahabat ini mengambil anak-anak burung itu, diambil bis dia, dan ibu burung ini pun mengepak-ngepak sayapnya. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapa yang membuat kepada who caused this bird to be in distress of their young ones? Siapa yang membuat macam ni? Maka para sahabat menjawab, kami ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk memberikan balik kepada bis dia kepada ibunya anak-anak burung yang telah diambil oleh para sahabat ini. So again, this is small things. But again, apa yang diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana adalah nilai-nilai yang bermanfaat untuk para sahabat ini ingat selalu. Bahwasanya these are the values yang kita ni pegang. Sampai burung pun dijaga. Apatah lagi manusia, apatah lagi perasaan orang, apatah lagi bila kita ni memimpin ni, jangan melakukan kezaliman kepada burung pun, jangan melakukan kezaliman apatah lagi kepada orang. Do you understand? So ini adalah values yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
And number two, orang yang model the way ini adalah setting an example. Setting an example di dalam peperangan Khandaq, masa menggali parit itu, we have known these stories since we are kids. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menggali parit itu, tatkala diserang oleh orang-orang musyrikin berkubu di Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekedarnya melihat para sahabatnya menggali parit ini, tetapi he himself turun padang juga untuk menggali bersama dengan para sahabat. Though he is the leaders of them, though he is the prophet of Allah Subhanahu wa taala, ia berlingkang kaki tetapi ikut turut bersama dengan para sahabat menggali parit ini. Dan bahkan ia ikut turut lapar bersama dengan para sahabat, dengan diikat lagi pada parut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan beberapa batu, sedangkan para sahabat lain ada yang mengikat satu batu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat dengan 3 batu. Ini yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah. Sehingga Jabir bin Abdullah melihat keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat menyedihkan, ia invite Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke rumahnya untuk makan bersama dengannya, dengan beberapa anak kambing dengan sup dengan roti yang dihidangkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam di-invite-nya dengan beberapa orang sahabat. Indah semua di-invite sebab takut makanan dah cukup untuk semua. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh para sahabat untuk invite everyone yang menggali parit itu, disuruh pergi ke rumah Jabir ini. Walaupun pada hakikat yang kita ni melihat secara logiknya, Jabir bin Abdullah pastinya dalam keadaan yang risau. Cukup kena makan untuk semua orang ni. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengautkan makanan itu, kuah itu dengan roti dengan daging itu, dikautkan kepada para sahabat seorang demi seorang. And he took the last one. Ia yang terakhir sekali makan, walaupun ia dalam keadaan lapar. Tetapi didahulukannya, dikautkannya dulu para sahabatnya. Semua sudah makan, baru ia mengaut untuk dirinya. So this is amazing. He set an example, a high example untuk pengikut-pengikutnya. Yang pertama sekali, clarify the values. Yang kedua adalah setting an example. So this is an effective leader who paved the way to be a model to others yang mengikut ataupun yang bersama-sama dengan dia. So I think we do not want to elaborate too much about being an effective leader, but we want to understand here adalah where should we stand now? Do we want to be just a follower ataupun a leader? Basically a leader ni pasti semuanya adalah leader basically. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap yang memimpin pasti akan ditanya tentang yang dipimpinnya tu. Artinya apa? It comes with accountability, it comes with responsibility. It's not easy to be a leader, but if you become a just leader, not just to gain any personal any of your personal gaining, maka pastinya Allah Subhanahu wa taala will reward you tremendously, not just in dunia tapi pastinya di akhirat juga. And this is number one, our takeaways in there. So number two adalah bila kita ni take up the leadership position, pastikan kita ni start with a good start, with a sincere start lah. Basically what we are trying to say adalah pastikan bila kita ni mengambil suatu kepemimpinan itu, pastikan dengan niat yang lurus. Bila niatnya lurus, Allah akan jaga ke dia. Bila pada awal-awal dia mengambil, kenapa? Why I choose to be a leader ni, salah sudah pada awal-awal intentionnya, pasti berantakan ujung-ujung akhirnya. Dan kita ni melihat example Umar bin Abdul Aziz tadi, Al-Umawi, bagaimana ia memberikan peluang bagi syaitan untuk masuk di dalam mempengaruhi keputusannya ataupun tindakannya di dalam setiap apa yang ia laksanakan di dalam kepimpinannya. Kerana apa? Ia sentiasa ingat akan Allah Subhanahu wa taala. He is clear in what he wants to do and what he wants to achieve and how he wants to lead the others towards this goal, which is goal towards phosphorus dunyawi and as well as jannah, which is di syurga yang Allah SWT sediakan pada hari akhirat nanti. Dan yang ketiga, to be an effective leader, it is very important to move the others or to influence others, not just by threat, not just by luring them by any gains or rewards, or just your ability to speak to others as charismatic as you are,
Tapi it is very important and very powerful to influence others by a good example. And by that, you clarify good values and set a very high good example kepada orang-orang yang kita ni pimpin tu. So I think basically itulah yang dapat tadi sampaikan. Ambil peluang sebaik mungkin bila kita ni berada di dalam alam belajar ni kan di university, because these peluang-peluang ni might not come back bila kita ni masuk di alam pekerjaan dan sebagainya. All these competence ni sebenarnya it needs to be learned. You need to learn to be a good leader. Kadang-kadang banyak peluang itu tercurahkan bila ada di dalam alam kuliah ni di university. Bila alam pekerjaan, it is where you have it is where you apply all this experience gained during university life ni. So take as much as opportunity as possible. Bila ada peluang-peluang untuk menambah all this competence, untuk build your competency ni, don't miss the opportunity. So I think itu sekali yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Apapun terlebih ataupun kekurangan, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Ustaz ada satu soalan regarding dengan yang tadi itu Ustaz. Bukankah leadership ni, kepimpinan ni as individual pun masing-masing ada kepimpinan masing-masing kan. Maksudnya tanggungjawab untuk diri sendiri itu pun sebenarnya as pemimpin bagi diri sendiri. Sedang Ustaz so some of the student kadang-kadang dorang rasa apabila berada di universiti Madrasah Lama, apabila dorang rasa mengambil subjek-subjek yang mungkin bagi dorang indah nampak Islam ni, for example subjek awam, for example some subjek art, subjek science, subjek math, mungkin bagi dorang itu bukan Islamik lah. So how sebenarnya they have dapat mengambil yang kita ni gain pahala dari diorang dalam belajar selama 4 tahun itu. Is that macam dorang takut macam seolah-olah tidak ada akan kita ni tidak ada berpahala dalam bahasa tu je lah. Okay. Boleh menjawab sudah? Boleh Ustaz. Okay, syukran Ustazah. Baik, jadi apapun kuliah yang kita ni ambil, sama ada ia science kah, engineering kah, maths kah, ya business kah, ataupun yang berkaitan dengan Islamic studies kah, semua ni adalah ilmu. Selagi mana ianya adalah ilmu yang bermanfaat, sama ada bermanfaat sekadar daripada diri kita ni, bermanfaat bagi masyarakat ataupun negara kita ni, ianya tetap adalah sebuah ilmu. Dan ilmu ni ianya tidak terhad hanya kepada agama diniyah ataupun agama yang ilmu yang berkaitan dengan Islamic studies. Tetapi belajar mengenai tentang agama itu adalah tetap fardu ain. Okey. Tetapi bila kita ni belajar mengenai tentang physics kah, maths kah, engineering kah, food science kah, ya, semua ni adalah ilmu yang bermanfaat. Okey. Jadi bila Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menelusuri suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan mudah baginya untuk ke syurga. Mempermudahkan jalannya ke syurga. Artinya apa? Ianya tidak terhad hanya kepada ilmu yang berkaitan dengan diniyah ataupun Islamic studies. Okey, selagi mana ia belajar menuntut ilmu adalah kerana Allah untuk memberikan manfaat kepada yang lain selain juga daripada dirinya, maka itu adalah termasuk di dalam kandungan hadis tadi. Maka kata ni mesti faham bahawasanya di dalam syariat Allah Subhanahu Taala ni ada yang kena panggil di dalam pelajaran Islamic studies satu yang kena panggil sebagai maqasid syariah.
Maqasid syariah ni adalah maksud-maksud kenapa syariat itu diturunkan. Sehingga kita ni memahami jangan kepada aspek-aspek yang sempit, jumut saja kita ni berfikir, sehingga orang yang membuat jalan raya tu kita ni fikir, ish, ini dapat pahala tu. Orang yang bekerja di Kementerian Agama saja yang mengeluarkan fatwa di jabatan, misal di mana-mana jabatan yang mengeluarkan fatwa kah ataupun berceramah kah, ni tu saya yang dapat pahala. Indah. Kita ni melihat, mau manusia melihat bahwasanya bila kita ni membuat jalan raya, itu adalah adanya di dalam sana tu maqasid syariah untuk memberikan manfaat, menjauhkan daripada kemudaratan. Bila ada orang memasang traffic light, itu sebenarnya untuk mendatangkan kebaikan, untuk menjauhi daripada kemudaratan. Bila kita ni melihat masuk di dalam hospital, ada orang mengubati orang, kenapa orang kena prescribe dengan suatu ubat itu? Untuk maqasid syariah, untuk adanya menjaga yang baik, menghindarkan apa yang buruk. Di dalam maqasid syariah ni ada menjaga nyawa, menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Jadi semua ni adalah semuanya termasuk. Bila lima-lima ni kita ni jaga, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga keturunan ni, semua dijaga di dalam apapun tadi pelajari, apapun yang tadi kerjakan, di dalam rangka menjaga kelima-lima ni dan menjauhkan apapun daripada kelima-lima ni daripada apa yang merosakkan, maka itu semua tu berpahala di sisi agama kita ni, agama Islam. Okay, so jangan kita ni bersangka dengan sangkaan yang sempit mengenai tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so I think basically itu saya yang dapat disampaikan lah. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, apa saja soalannya Ustaz, insyaAllah. Dan sebelum mengakhiri barangkali kami punya sesi bicara ulama dan patangan, pihak UBD mengucapkan ribuan terima kasih atas perkongsian Ustaz ini. Walaupun di alam maya saja, InsyaAllah mudahan ianya akan bermanfaat bagi semua pelajar, dan mudahan dengan kata-kata semangat yang di penghujung tadi itu bahawa apa yang mereka tuntut di Universiti Brunei Darussalam ini pun adalah satu yang amat diperlukan untuk orang ramai dan bermanfaat untuk orang ramai, dan mudahan akan menaik semangat dorang lagi bahawa setiap ilmu yang dorang usahakan itu bukanlah satu yang sia-sia dan ianya amat bermanfaat untuk orang lain, insyaAllah. Alhamdulillah, insyaAllah Ustazah. Barangkali kita ni tutup barangkali sesi petang ini dengan tasbih kifarah dari Ustaz sendirilah, insyaAllah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahul azim.